konsepnya memang memaksimumkan permukaan, tebal permukaan, maka pada desain lapis tambahan ini juga tetap memakai konsep tersebut. Ya, artinya apa? Dia hanya menghitung tebal paling atas saja. Ya, jadi di sini fondasinya rusak misalnya, Anda tetap hitung di sini, tetap dihitung berapa persen kerusakannya. Tetapi pada saat Anda menentukan tebalnya, maka yang ditambahkan di situ adalah tebal lapis permukaannya. Jadi dianggap fondasinya tadi tetap ditutup dengan lapis permukaan kerusakannya tadi, gitu ya. Walaupun mungkin kenyataannya nggak seperti itu, tetap aja sesuai dengan ininya ya. Tapi karena ini konsepnya seperti itu, dianggap ditutup semua kerusakannya itu dengan lapis permukaan. Ya kenapa? Karena lapis permukaan kan lapis yang paling tahan terhadap air ya, daripada lapis-lapis yang ada di bawahnya. Ya, jadi di situ. Kemudian untuk tahu seberapa besar tambahannya, mengembalikan dari tadi yang jadi kembali ke kurva normalnya, maka Anda harus tahu ITP sisa, ya. Jadi tadi Anda mencari ITP awal pada saat baru dibangun, maka Anda menghasilkan tebal. ITP 4 sama dengan A1, D1, ya, ditambah A1, A2, D2, ditambah A3, D3, begitu kan tadi ya. Nah, sekarang kita melihat kalau mau menambal ya atau mau overlay di atasnya, maka Anda juga punya seperti ini. ITP sisa sama dengan A1 kali D1. Ini kan normalnya kayak gitu ya kalau rumus awalnya. Nah, kemudian nilai kondisinya atau K1-nya. Ya, nilai kondisinya itu tergantung dari tabel yang ada di SKBI tadi, ya. Kerusakannya berapa persen di situ, ya. Kondisinya lubang ini nih, saya prediksi itu 30% lah sisanya. Maka Anda punya di sini A1 itu dari daftar, D1 ini adalah tebal awalnya, K1 adalah berapa persen kerusakannya tadi. Ya, tuh. Nah, sehingga apabila Anda mau menentukan tebal, ya, kalau semula lapis permukaan disebut D1, maka untuk tebal lapis tambahan itu disebut sebagai D0. Ya, di sini D0 sama dengan ITP perlu dikurangi ITP sisa. Jadi ini apa sebenarnya? Selisih ya. Selisih ITP pada saat awal dibangun dengan ITP pada saat sekarang Anda mau overlay. Selisihnya berapa? Ya. Nah, selisih itulah yang dibagi terhadap A0. A0-nya ini apa? A0-nya itu A1 ya. Jadi Anda pakai apa? Lapis paling atasnya. Ya, campurannya apa? Nah, itulah A1-nya. Ya, atau di sini A0-nya. Ya, sebagai contoh di sini seperti kemarin ya, kita ambil satu tahun saja, ininya sama prosesnya. Akan di overlay jalan lama 2 jalur, lalu lintasnya tahun 90 ya. Ini adalah contoh sama ya, ini contoh di ini juga di standar yang Anda pegang. 5 tahun, I-nya 8%. Nah, susunannya adalah asbuton 744, batu pecah CBR 100, kemudian lapis fondasi bawahnya Sirtu CBR 50. Ya. Hasil penilaian kondisi jalan menunjukkan bahwa pada lapis permukaan terdapat krek sedang, kemudian beberapa deformasi pada jalur roda, diasumsi kondisinya adalah 60%. Ya, jadi kondisinya sekarang adalah 60%. Ya, akibat lalu lintas melebihi perkiraan. Kemudian FR-nya sudah ditentukan sama dengan 1.
bahan lapis tambahan asbutonnya tetap masih sama, MS74. Kalau misalnya saya nggak pakai ini aslinya 744 asbuton, Bu. Terus yang baru saya nggak mau pakai asbuton. Oke, nggak apa-apa. Anda mau pakai apa? Mau pakai laston misalnya. Ya nggak apa-apa. Berarti A0-nya tadi bukan lagi A1 yang ini, tetapi A1 yang didapat dari laston. Paham ya? Jadi A0-nya itu adalah bahan yang baru. Ya, kalau yang baru itu sama dengan yang lama, berarti A1 sama dengan A0. Tetapi kalau yang baru sebagai lapis tambahan itu tidak sama dengan yang lama, maka A1 tidak sama dengan A0. Anda harus cari di tabelnya tadi, ya, untuk bahan yang baru. Nah, untuk ITP-nya, Bu. Ya. ITP kan kita desain dari awal tuh kan beda tuh lapis permukaannya. Nah, itu kan pasti ngaruh ke ITP kan. Tadi kan ada selisih tuh ITP Ya. perlu di Nah, itu gimana kalau misalkan nanti kita ubah? Bentar ya. Semakin seru. Kamu tulis, boleh nggak? Kamu tulis aja di ininya. Gimana, Bu? Saya hujannya semakin seru. Kamu cek. Cek. Oh, cek. Ya, di chat saja. Oke, bentar, Bu. Saya makin ini soalnya. Ada yang rumahnya sekitar Cipadu nggak? Kreo dan sekitarnya, Pondok Aren. Iya, Bu, saya, Bu, hujan ya, Bu? Iya, bukan hujan lagi nih. Udah apa namanya? Petir. Iya, Bu, geluduk-geluduk di sini juga. Padahal saya udah di kamar tertutup ini, masih kenceng aja sampai sini. Mana Rian? Nggak kamu tulis? Gimana, Bu ya? Susah, Bu, kalau ini ditulis. Itu berpengaruh di ITP-nya apanya? Mananya? Itu bukan perhitungan ini. Perhitungan kan kita mau ganti bahan di lapis permukaannya. Nah, sedangkan di sebelumnya kan kita ITP-nya masih pakai apa bahan yang lama. Nah, kalau kita misalkan ganti bahan, itu ITP gimana? Yang pertama ITP awal ya, pakai bahan yang lama. Ya kan? Keluarlah D1-nya. Kan terus habis itu kondisi existingnya juga masih pakai yang lama. Betul. Ya kan? Ya. Dapat ITP-nya, ITP sisanya. Betul. Kemudian yang baru Anda memakai bahan lain kan? Nah, ya, betul. Nah, bahan lain ini tebalnya kan ditentukan dari selisihnya tadi. Iya, paham. Jadi tetap ITP yang dihasilkan dari bahan lama, tetapi kemudian A0-nya diganti bahan yang baru. Oh. Ya. Ya. Oke, jadi ITP butuhnya itu adalah pada saat Anda awal merencanakan, ya. Katakanlah kalau contoh ininya yang tadi ya, katanya pakai las butak gitu ya. Ya, ITP butuhnya Anda pakai awalnya itu adalah las butak, kemudian ITP sisanya itu adalah las butak, gitu ya. Nah, kemudian Anda berubah menjadi A0 yang baru, gitu. Nah, tapi ada tetapinya, ya, ada tetapinya. Kalau misalnya, gitu, kadang-kadang begini, apa ya kondisinya? Oh, yang berubah itu adalah CBR ya. Jadi kalau misalnya kondisinya ada jalan lama dan jalan baru yang berdampingan pelebaran jalan, gitu ya. Ya kan pelebaran jalan ya. Nah, pelebaran jalan itu nggak mungkin dong overlay jalan lamanya itu mau pakai yang lama. Biasanya mengacu kepada yang baru.
Nah, yang seperti itu A0-nya tadi yang berubah maksud saya. Jadi kalau misalnya awalnya 2 lajur, terus menjadi 3 lajur. Berarti kan yang 1 lajur itu Anda rencanakan dengan baru. Butuhnya segitu. Yaitu menjadi ITP butuhnya. Ya, itu menjadi ITP butuhnya. Kemudian yang lama, ITP sisanya berapa? A0-nya memakai yang jalur baru itu. Jadi ITP butuh dan ininya pakai yang baru. Ya, karena apa? Karena menyesuaikan gitu. Nggak efektif ya kalau misalnya kontraktor itu mesen 2 campuran yang berbeda gitu. Jadi biasanya overlay dan jalan barunya disamakan. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi Balik lagi ke bentar Bu. contohnya. Jadi tuh A0 itu A0 itu adalah campuran yang baru. Kalau misalnya masih sama dengan bahan yang lama, ya udah. A0 itu adalah A1 yang lama tadi gitu. Oh iya, oke. Ya. Ya. Jadi overlay ini memakai bahan yang sekarang, bukan yang lalu. Ya. Mana tadi ya? Nah ini ya. Oke. Ini adalah awalnya data lalu lintasnya, saya kira biasa 2.690 kendaraan per hari. Kemudian kita kerjakan salah satu aja ya. Kita kerjakan yang 5 tahun. Nah, tahun ke-5. Ya. Nah, umur rencana N 5 tahun. Anda tadi kan 8% yang N5 ya. Anda dapatkan jumlah kendaraannya pada N ke-5. Kemudian ini adalah beban sumbunya. Beban sumbunya saya kira nggak masalah ya. Kemudian Anda hitung LEP-nya. LEP berarti faktor C, ya. C-nya tadi 2 arah ya, 2 lajur 2 arah. Kemudian ini adalah pada saat awal, ya, pada saat awal. Karena tidak dijelaskan di situ tahun data dan tahun pembukaan tadi ya, kan nggak ada penjelasannya ya. Maka yang ini awal ini sudah kan tidak ada penjelasan ya. Nah, tidak ada penjelasan bahwa tahun data sekian, dibuka sekian, dikerjakan sekian tahun. Nah, sehingga ini langsung dianggap sebagai awal. Ya. Jadi Anda punya di sini awalnya adalah ini, nilai E-nya Anda dapat LEP-nya 145,749. Kemudian lintas ekivalen akhirnya ini ya 214. Ya. Sehingga yang untuk 5 tahun ya, untuk 5 tahun 145.214 dibagi 2 sama dengan 180. 180 lintas ekivalen rencananya LET kalikan 5 tahun dibagi 10 sama dengan 90. Jelas sampai di sini saya kira masih sama dengan yang tadi, ya, yang konstruksi langsung ya. Nah, sekarang kita cari ya. Nah, kita cari DDT-nya 4,3 log 3,4 plus 1,7 sama dengan 4 ya. Kemudian dengan LER 90 tadi ya, jalannya adalah tadi ya. Nggak ada Bu ya? Nggak ada ininya ya. Iya, nggak ada klasifikasi jalan. FR-nya 1, coba saya lihat di ini ya. 90
90 berarti antara 10 sampai dengan 100. Ya. Kemudian di situ tidak ada keterangan klasifikasi jalannya, tetapi di soalnya disebutkan IPT-nya adalah 2, ya, sehingga kita bisa asumsi dia di kolektor, ya, jadi kolektor. Dia bisa ada di kolektor 1,5 sampai 2, atau dia bisa sebagai arteri yaitu 2,0, ya. Kalau kita asumsi sebagai arteri 2,0 10 sampai 100, maka Anda dapatkan IPT-nya adalah 2,0, IP0-nya adalah 3935, dan FR-nya tadi ditentukan di atas adalah 1,0. Ya. Nah, lakukan seperti biasa untuk LER 590, Anda masuk ke nomogram nomor 4, Anda dapatkan 7,1. Nah, ini adalah ITP butuh. Ya. Jadi dia butuh 7,1. Tetapi existingnya Anda lihat, ternyata kondisinya sekarang, tadi sudah disebutkan ya, 60% pada lapis permukaan, tidak ada penjelasan tentang lapis fondasi yang rusak dan lapis fondasi bawah yang rusak. Sehingga kita asumsi dia tetap utuh 100%. Ya, ini adalah A1-nya asbuton MS744, kemudian ini adalah batu pecah CBR 100, A2, ini adalah A3 CBR 50. Maka Anda dapatkan di sini adalah ITP existing, ya, sekarang adalah 6,2. Sehingga 71 dikurang 6,2, Anda dapatkan selisihnya adalah 0,9. Ya, 0,9. 0,9 kemudian tidak dijelaskan bahwa ada perubahan lapis atas. Maka kita asumsi lapis atasnya masih sama. Sehingga 0,35 inilah yang kita pakai. Hasilnya adalah 2,6. Karena ini adalah lapis permukaan, maka tarik ke atas menjadi 3 cm. Ya, jadi sederhana ya. Ya. Nah, bagaimana mengasumsi 60%, 100%, dan seterusnya? Silahkan Anda masuk ke standarnya lagi. Mudah-mudahan sampai sekarang tidak ada yang tidak punya standar ya. Punya standar semua ya. Ada yang belum punya standarnya? Udah Bu, udah punya standar semua. Udah ya? Oke, alhamdulillah. Kita lihat prosentase atas minimum. Nah, ini dia. Tabel 9. Ya, silakan dilihat tabel 9-nya. Nah, ini ya. Lapis permukaan umumnya tidak retaknya sedikit deformasi. Boleh Anda asumsi dia masih kondisinya 90 sampai 100%. Jadi sedikit kerusakan. Sampai dengan yang nih, retak banyak. Demikian juga terjadi deformasi pada jalur roda menunjukkan gejala ketidakstabilan. Maka Anda boleh asumsi 30 sampai 50%. Nah, di sini ada faktor subjektifnya ya. Si A mau 50, si B mau 30. Nah, saya juga nggak bisa salahin. Ya, kenapa? Karena dia range. Ya, tapi kalau menurut Anda sudah apa ya? sangat rusak gitu ya, maka Anda boleh ambil dia sebagai batas bawah ya. Jadi menunjukkan gejala ketidakstabilan, udah banyak retak, udah cogel sedikit udah habis lah gitu, katakanlah seperti itu ya. Nah, lapis fondasi juga demikian, Anda bisa asumsi dari sini ya.
tergantung dari fondasinya, apakah laston atau lapen, kemudian apakah dia merupakan lapis stabilisasi tanah ya untuk fondasinya, kemudian makadam ya atau batu pecah, Anda boleh asumsi yang ini, kemudian ini adalah lapis fondasi ya. Jadi ini memang sangat subjektif sekali, tergantung dari pengamatan. Mungkin kalau apa namanya ya, teman-teman yang sudah pernah ikut survei TA yang pakai apa namanya PCI ya. Nah itu biasanya di sini dia harus mengamati ini ya, kira-kira kerusakannya sekian persen lah, ya, dengan lebar sekian, panjang sekian, itu dari sini. Ya itu kira-kira ada yang ditanyakan untuk lapis tambahan sebelum saya masuk ke bertahap. Tidak ada? Lanjut ya, bertahap ya. Oke. Nah sekarang, seperti saya sampaikan tadi, konstruksi bertahap ini adalah pilihan, ya, pilihan apabila ternyata ada pertimbangan-pertimbangan khusus, ya, pertimbangan-pertimbangan khusus seperti apa gitu. Ada keuntungan-keuntungan ya yang bisa diambil apabila kita membangun secara bertahap, ya. Nah, Anda lihat yang pertama. Yang pertama adalah pertimbangannya berdasarkan manfaatnya memungkinkan peningkatan kondisi perkerasan dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan setempat. Ya, jadi apabila itu tadi kita mencegah kerugian yang lebih besar. Gitu. Nah, kalau kita langsung tumpuk tebal di situ, ya, tetapi ternyata ada kondisi-kondisi khusus di situ yang merupakan kelemahan-kelemahan dari lokasi tersebut. Gitu. Maka alangkah riskannya gitu pada saat nanti tidak tercapai sesuai dengan targetnya. Gitu ya. Nah, kemudian apabila yang kedua adalah apabila beban lalu lintas tidak bisa diperkirakan secara pasti, ya kan Anda tahu ya biasanya itu begitu kita dibangun jalan, ya maka orang langsung seperti ini apa ya teori equilibrium ya, teori equilibrium itu begitu. Pada saat kita melakukan perjalanan, kita pasti mencari yang paling cepat. Ya enggak? Yang paling cepat. Nah, sehingga kalau misalnya ada jalan baru, dan ternyata jalan itu motong, misalnya, setengah kali dari jalan lama, kalau misalnya, apa namanya, segitiga, gitu, ini adalah garis miringnya, yang lebih cepat daripada Anda bukan berputar ya, melalui sisi-sisi segitiganya yang tegak dan yang mendatar, gitu ya, katakanlah seperti itu, maka lebih baik kita mencari jalan pintasnya. Nah, begitu ada jalan pintas seperti itu, satu, orang yang bergerak dari A ke B, dari ujung jalan itu ke ujung yang lain, itu juga biasanya bertambah, akan meningkat. Kemudian yang kedua, sepanjang jalan baru itu pun juga akan keluar aktivitas baru, ya, bangkitan-bangkitan baru, ada perumahan, ya, dan lain-lain yang semula misalnya sawah, ternyata sekarang jadi ramai. Anda lihat aja beberapa tahun mendatang, oh, ternyata kok sekarang udah ramai ya. Gitu. Katakanlah saya beli tanah kosong di situ ya, mau ditengok aja enggak lah, aman-aman. Sekarang kok tanahku di sebelah mana ya setelah beberapa tahun. Lah bisa jadi seperti itu ya. Ya saya punya teman kebetulan begitu ya, yang setelah ada jalan tol mana itu yang tembus ke Cinere ya. Dia beli tanah tahun berapa gitu, nggak pernah ditengok. Terus tiba-tiba dia ke sana, dia bingung, tanahku gimana, yang mana ya gitu. Ya, dia bisa jadi seperti itu. Nah, jadi yang seperti ini karena perkembangan yang cepat gitu. Sehingga bisa jadi asumsi I tadi, ingat di depan ada I atau faktor pertumbuhan lalu lintas. Anda tebak misalnya berdasarkan studi kelayakan di awal,
itu pertumbuhannya 5%, katakanlah seperti itu. Tapi ternyata pertumbuhannya itu banyak, ya, menjadi 7%, katakanlah. Karena itu ternyata timbul. Atau memang di situ biasanya ada terminal misalnya, atau ada aktivitas lain yang ikutan di situ. Nah, yang kondisi seperti itu tentunya akan merubah desain, ya, merubah tebal permukaan atau tebal struktur perkerasan, ya, sehingga yang seperti itu lebih mudah apabila kita membuatnya secara bertahap, sehingga pada saat ternyata semua tumbuh di situ lalu lintasnya, aktivitas sisi jalannya sudah banyak, kita bisa cek lagi, benar nggak pertumbuhan lalu lintasnya, jumlah lalu lintasnya segitu nggak? Oh ternyata tumbuh, maka dengan pertumbuhan itulah kita desain untuk tahap kedua, ya. Tapi kalau misalnya ini tempat ini nggak akan berkembang pesat gitu, dari awal sudah diperkirakan pertumbuhan kota ini ya relatif stagnan misalnya, yang ini juga begitu, dari A dan B sama-sama kayak gitulah gitu ya, nggak banyak berkembang, ya sudah, maka yang seperti itu boleh Anda konstruksi langsung. Jadi banyak, ya, kan biasanya kalau studi kelihatan ada alternatif, ya, ada kok jalur alternatif juga harus keluar, kemudian bagaimana metode mengerjakannya juga sebagai alternatif juga keluar, ya, hingga mana yang paling layak dari sisi apa, dari sisi lalu lintas, dari sisi ekonomi, gitu ya, dari sisi biaya, dari sisi sosial, lingkungan, gitu ya, semuanya dipertimbangkan. Nah, kemudian yang ketiga, apabila terjadi kesalahan desain, ya, jadi apabila terjadi kesalahan desain, maka koreksi bisa dilakukan dengan biaya yang murah, ya. Jadi sama sebenarnya kasusnya dengan tadi, apabila ada yang tidak bisa kita perkirakan secara pasti, maka lebih aman kita menggunakan bertahap. Kemudian desain efektif, ya, sebagai konsekuensi dari manfaat itu, ya. Nah, yang terakhir UUD, ya, bisa dilakukan jika pendanaan pembangunan yang disediakan adalah bertahap, ya. Kemudian bagaimana metode perencanaannya? Konsepnya di sini adalah konsep sisa umur, ya. Tahap kedua diterapkan bila jumlah kerusakan pada tahap pertama sudah mencapai lebih kurang 60%, ya, sehingga sisa umur tahap 1 adalah 40%. Nah, konsep sisa umur ini kira-kira kalau diterapkan kepada usianya, pembagiannya Anda mendesain mendesain UR 20 tahun, ya, 20 tahun. Maka di sini dikatakan dengan konsep ini Anda bisa memakai untuk tahap 1 ini adalah 25% sampai 50%. Ya. Jadi kalau usianya 20 tahun konstruksi langsung, maka konstruksi bertahapnya Anda boleh 1/4 dari 20 adalah 5 tahun. Ya. 5 sama 15. Ya, atau 50%. Nah, kalau 50% berarti 10, ya. 10 sama 10. Kalau misalnya 10 tahun, ya, kalau 10 tahun, 25% dari 10 tahun adalah berapa? 50% dari 10 tahun berapa? Itulah tahap satunya. Ya. Oke. Jadi di sini tahap satunya 5 sampai 10 tahun, tahap 2-nya 10 sampai 15 tahun. Kalau Anda ambil tahap satunya 5, maka temannya adalah 15 tahun. Jika Anda ambil 10 tahun, temannya adalah 10 tahun. Begitu maksudnya ya di sini ya. Jadi tahap satunya 25 sampai 50%. Sama dengan apa ya kalau di geometrik ya.
eh, itu lengkung lengkung apa? Full circle ya. Jadi full circle itu kan sebenarnya ada lengkung peralihan ya. Lengkung peralihannya ada ya, S aksennya itu. Ya seolah-olah ada lengkung. Nah itu kan diambil berapa? Diambil kalau Astu menganut konsepnya 2/3 ya, 2/3 dari LS. Kalau Bina Marga berapa 3/4 dari LS gitu ya, mungkin Anda ingat-ingat kembali ke apa namanya geometri jalan ya. Nah itu juga seperti ini. Jadi antara sekian ya, antara sekian sampai sekian. Sama dengan ini 25 sampai 50. Di situ ada apa namanya ada karena ada rentangnya itulah maka Astu dan Bina Marga menjadi berbeda gitu ya. Ada yang salah nggak? Ada yang salah karena memang berdasarkan rentang. Jadi boleh Anda di sini 25 berarti 5 dan 15, mau ambil batas atas 10 berarti 10 dan 10. Nah, kemudian menentukan tebalnya ya. Jadi dengan konsep sisa umur itu di sini pada akhir tahap 1 tidak ada sisa umur, artinya sudah mencapai fatigue ya, LR 1-nya. Tadi sisa umur 40 di sini sehingga kita punya XLER1 sama dengan LR1 plus 40% kali XLER1. Ya. Maka dengan konsep ini nanti Anda bahas lebih jelas di standarnya, kita menghasilkan dua konstanta ya. Satunya adalah 1,67, kemudian satu lagi adalah 2,5 ya. Jadi inilah yang membedakan antara konstruksi langsung dan konstruksi bertahap. Ya. Nah, kemudian bagaimana Anda menghitung tebalnya? Menghitung tebalnya adalah yang Anda hitung adalah bukan tebal tahap 1 dan tebal tahap 2, enggak. Ya. Dari standar ini yang Anda hitung adalah tebal tahap 1 dan tebal total sampai dengan akhir rencana. Sehingga kalau misalnya pertanyaannya, jadi tahap kedua saya tebalnya berapa? Ya tinggal dikurangin saja. Ya. Jadi bukan, kalau Anda menghitung pertama, saya dapat tebalnya 11. Kemudian hitung kedua, saya dapatnya 20. Jadi tebal struktur perkerasan ini sebenarnya berapa? Lapis atasnya. Ya 20 tambah 11, nah salah. Ya, tapi 20 dikurangi 11 ini adalah tahap keduanya. Ya, nanti kita lihat. Jangan salah ya. Main sisa-sisaan lagi. Nah, ITP 2 sama dengan ITP dikurangi ITP 1. Ini ya. Jadi ITP tahap 2 sama dengan ITP total dikurangi ITP tahap 1. Jadi Anda tidak pernah menghitung tahap 2. Tetapi Anda menghitung tahap 1 dan total. Ya. Kita lihat. Kita ambil yang 5 plus 15. Tahun data 2001. Dibuka tahun 2005, masa pelaksanaan 5 tahun. Masa pelaksanaan 5% per tahun. I-nya. Kemudian pada usia rencana 20 tahun adalah 6%. Ini adalah bahan ya, bahan. Nah, ini maksud saya tadi ya. Jadi kalau Anda sebuntu-buntunya kepala nggak bisa ngitung sampai ketemu tebal. Gitu ya. Habis waktunya, maka di depan tolonglah paling enggak ini dikeluarkan. A1 berapa, A2 berapa, A3 berapa, DDT-nya berapa. Ya.
supaya saya ada nilainya gitu maksud saya. Ya. Jadi kalau sudah, aduh buntu sama gimana ya, ngitungnya dari mana ya, lalu lintasnya gimana ya, udah. Nah, pusing akhirnya nggak terkerjakan. Padahal Anda punya data-data yang sebenarnya bisa langsung melihat pada tabelnya, ya. Jadi yang itu jangan ditinggalkan. Oke. Nah sekarang kita lihat LHR pada pada umur rencana, ya. Tadi tahun datanya 2001, ya. Awal umur rencananya adalah 2005, berarti 1, 2, 3, 4, 5. N sama dengan 4. Mengerjakan kemarin masih ada yang kesulitan. N berapanya? Kalau misalnya saya tahun datanya 2021, gitu ya. Kemudian saya buka jalannya 2024, itu N-nya berapa? Gimana Bu? Gimana? Kalau misalnya saya tahun pembuatannya atau tahun datanya, saya survei tahun 2001 sekaligus langsung saya buat jalannya, ya. Kemudian jadi dan dibuka tahun 2024. 23. Berarti N-nya berapa? 23. Apa? 23 Bu. 23. N-nya. Iya, kan 2001 ke 2002 Ke 2024. N-nya berapa? 2001 2. Oh, ini 23 Bu. Iya nggak sih? Kan 23. N-nya. N tahun, berapa tahun? 23 tahun. Iya nggak sih? 23 tahun. 2021 ke 2024. Oh, 2021. Tadi dengarnya 2001. Ini 3 tahun, Tahun Bu. datanya 2021 nih, saya bikin Ya, jalan. 3 Tahun tahun Bu. 2024 saya buka jalannya. 3 tahun, Bu. 3, 3 N-nya 3. Ya, tahun. N-nya 3. Ya, jangan keliru ya. Ya, ya, Nggak ya. apa-apa lah pakai jari ya, 21, 22, 23, 24 gitu ya. Daripada salah ya. Karena Anda salah N, udah ke bawahnya salah semua. Ya. Kalau misalnya 2000 dibuka 2024, saya tahap 1 itu 6 tahun. Berarti tahun berapa itu? 2030. 6 tahun? 2030. 30. Ya. Ya. Jadi 2024 ya. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, 6. N-nya 6. Ya, nggak apa-apa lah pakai ini ya. Kalau nggak pakai Excel, pakai tangan pemberian Tuhan. Ya, yang penting benar. Oke, jelas ya N-nya ya. Ya, Bu, jelas. Kemudian rumus ini saya kira bukan barang aneh ya. Faktor pertumbuhan ya. Selalu seperti ini ya, volume awal dikalikan 1 ditambah pertumbuhan pangkat N. Ya. Nah, yang sering salah itu biasanya dari sini ke sini. Ya. Sudah ditumbuhkan ini, tapi kemudian pada saat hitung tahun kelima, makainya balik ke sini. Balik ke 1.300. Nah, ya. Tadi yang saya blok hitam tadi itu maksudnya seperti itu. Kalau Anda sudah masuk ke usia rencana, yang belakangnya tutup. Tahun awalnya nggak usah dihitung lagi. Ya. Jadi 12-15 lanjut. Ya. Oke, tahun ke-5 kita dapatkan ini. Ya. Nah, kemudian tahun ke-5 sudah, ingat, tadi kita menghitung adalah tebal tahap 1 dan tebal total. Ya, makanya yang Anda hitung yang kedua adalah LHR pada tahun ke-20. Ya, dari UR-nya tadi tahun berapa tadi di atas 2005. Ini adalah 2005. Tahun ke-5-nya ini, tahun ke-20-nya ini. Ya. Jebakan Beten-nya di mana? Nah, jebakan Beten-nya bisa jadi
0,6 ini berbeda misalnya dengan yang ini. Gitu ya. Atau misalnya I-nya setiap jenis kendaraan berbeda-beda. Ya. Jadi bisa apa saja. Ya, pada kenyataannya kan begitu ya, nggak mungkin lah pertumbuhan kendaraan ringan itu sama dengan pertumbuhannya truk ya. Bisa jadi pertumbuhan mana misalnya Tangerang kabupaten mobil penumpang 6%, tapi truknya cuma 3%, katakanlah begitu. Ya, bisa jadi. Oke, terus jadi tahun kelima dan tahun ke-20 kita sudah punya LHR-nya. Maka 7 saya lewatin ya, ini soal yang kedua tadi. Ini juga saya kira nggak masalah. Ada yang masih bermasalah dengan beban sumbu? Tidak ada? Oke, LEP, lintas ekuivalen permulaan pada tahun 2005. Ini adalah LEP-nya. Ya. Kemudian lintas ekuivalen akhir. Yang pertama, LEA tahap 1 adalah 118. Kemudian LEA akhir tahun rencana, ini kok 7 ya? Nah, 20. LEA pada akhir tahun rencana atau LEA ke-20 adalah 248. Maka Anda punya di sini 104 dengan LET 180. Nah, ingat ya, kalau tadi kita masih main 50-20, sejak tengah ini kita sudah berubah jadi 5 dan 15. LER juga demikian, 5 dan 15. Ya, jadi ini 88 tambah 118, yang ini 118 ditambah 248. Ya, jadi kalau mau digambarkan, ini ke-20. Ya. Ya. Kalau mau digambar, malah nggak mau. Ini ya. Jadi ini tadi tahun data 2001. Ini adalah tahun 2005. Kok balik banget. Ini adalah 2005, yang ini adalah N5, yang ini N20. Ya, kemudian ini adalah LEA1.
LHR ya, LHR yang itu juga ini juga LHR, kemudian ini juga LHR. Kemudian dari LHR ini adalah LET. LEA 5. LPA 20. Kemudian dari ini nah di sini sudah mulai LET 5. Yang ini LET 15. Ya. Kemudian dua koma lima LPR 15. Kemudian yang di depan 1,67 LER 5. Ya, kira-kira alurnya seperti ini ya. Anda punya LHR tadi awalnya 2001, kemudian 2005 ini adalah awal umur rencana, N5-nya adalah ini tahap 1, kemudian tahap akhirnya adalah 20. Anda punya LHR-nya masing-masing 2005 ditumbuhkan ke 55 ditumbuhkan ke 20. Kalau misalnya dari 2005 sampai 2020 itu I-nya sama, ya. Boleh nggak saya langsung pakai yang ini? Bisa nggak? Boleh nggak? Kalau tahun 2005 itu sampai 2020 I-nya sama, ya kalau ini kan idealnya begini ya, 2005 ke N5, terus saya pakai volumenya 2005, saya tumbuhkan lagi menjadi ini, terus nanti yang di sini saya ambil volumenya ini, saya tumbuhkan, gitu kan ya tadi ya? Iya Bu, kayak gitu. Ya, betul. jadi berurutan. Tapi kalau misalnya dari 2005 sampai 2020 tidak ada perubahan nilai I, ya pertumbuhan lalu lintasnya sama, boleh nggak
saya menghitung 2N yang ke-20 ini dari nilai volume lalu lintas dari 2005 saya tumbuhkan dengan N20. Bu, boleh? Boleh, Bu. Boleh. Ya, jadi boleh ya. Jadi tergantung dari I-nya. Ya. Nah, kalau sampai 20 tahun nggak ada pertumbuhan lalu lintas yang berbeda, ya saya ambil aja dari 2005 tumbuhkan N I berapa pangkat 20. Ya. Tapi kalau misalnya antara 2005 ke N5, 5 ke 20 berbeda-beda, maka ya bertahap. Anda cari dulu 2005, terus cari 5, dari 5 ini dipakai harganya untuk menumbuhkan ke 20. Ya. Nah, dengan urutan seperti itu, ini adalah lintas ekivalen permulaannya, ini adalah lintas ekivalen akhir tahap 1, ini lintas ekivalen total. Ya. Jadi bukan lintas ekivalen tahap 2 ya ini ya, tapi lintas ekivalen total. Ya, akhir tahun 20, N ke-20. Kemudian lintas ekivalen tengah tahap 1, lintas ekivalen tengah tahap 2. Anda punya ini 1,67, 2,5. Nah, ingat, yang masuk ke dalam tabel IPT bukan LER 5, ya, tapi yang masuk ke situ adalah 1,67 kalikan LER 5. Ya. Jadi kalau di sini yang Anda masukkan kepada tabel untuk menentukan IPT bukan mana 52-nya? Bukan 87. Bukan 52, tapi 87. Begitu juga di sini, bukan 275 yang Anda masukkan untuk mencari IPT, tetapi 688. Dan bukan ini juga yang Anda masukkan untuk mencari nilai ITP ke nomogram, tapi 688. Ya, jadi yang Anda masukkan ke nomogram dan tabel ini. Dan ini ya. Ya, jadi setelah jadi 1,67 barulah Anda masuk ke tadi nomogram dan nilai IPT. Ya. Bisa diikuti? Bisa, Bu. Ya. Jadi saya kira kalau Anda bisa menggambar ininya, oh, habis ini saya ngitung ini. Oh, habis ini saya ngitung ini, ya. Saya kira tidak ada masalah. Ya. Kalau sudah dapat 1,67 dan 2,5 LR-nya tadi dapat, maka ini sudah bisa didapat. Anda ngitung sekarang yang 87 tadi dapat ITP-nya 7,0. Saya nggak menjelaskan lagi mencari nilai ITP ya, udah ya minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu ya. Dan sudah dikerjakan juga dengan tugas yang kemarin ya. Masih ada yang bingung bagaimana mencari nilai ITP bar? Pada saat Anda mengerjakan tugas? Paling ini, Bu, berasumsinya, Bu, yang susah. Kan itu nggak ada nilai. Yang susah, Mas? Apa ya? Berasumsinya. Jadi kan itu cuma kelipatan 5, Bu ya. Nah, misalkan kita ditambahkan ya, apa namanya? Garis-garis kecil-kecil ini ya? Iya, gitu. Yang 100 ke 200 misalnya saya dapat 220, di mana sih titiknya gitu ya? Nah, iya, betul. Di nomogramnya ya? Iya, paling itu yang susah, Bu. Ya, kalau offline Anda berbekal pensil yang halus, kalau online Anda bisa besarkan di PDF-nya kayak gini ya. Untuk menarik garisnya ya. Iya, ya, kayak. Kalau saya udah kalau nggak digedein udah nggak mampu lagi matanya udah. Ya, awal-awal dulu masih bermodal bermodal pensil tajam saya masih bisa.
Jadi udah makin tua, udah menjawabnya kalau nggak pakai besarin di laptop gini udah susah membacanya. Tapi kan Anda masih ini ya, masih seger-seger, masih muda-muda, kelihatan lah. Ya. Oke, udah masuk ini dapat ya ITP bar 5 sama ITP 20 ya. 7 dan 9,7. Ada masukin lagi ke awal yang usia 15 tadi, yang ITP 7 Anda masukin dapat 9. Ini adalah tebal tahap 1. Kemudian yang 9,7 Anda dapatkan tebal total. Jadi tahap 1 9, tahap totalnya 16,5, maka pada saat tahap 2 Anda menambahkan di situ 7,5 cm. Ya, jadi 9 cm pada tahap 1, 7,5 cm pada tahap 2. Untuk CBR 100 dan CBR 50, Anda bisa langsung pada daftar ini. Ada yang ditanyakan? Ya, jadi hati-hati di sini, udah ngitung susah-susah, menggambarnya salah. Ya, jangan sampai Anda menggambar 9 ditambah atasnya 16,5. Salah ya. Jadi totalnya adalah 16,5. Sehingga tahap 1 9, tahap 2-nya adalah 7,5. Bisa yang 7 13 dengan cara yang sama. D1-nya 16. Ya. D totalnya adalah 16. D1-nya adalah 10 cm. Sehingga menggambarnya adalah 10,6 cm. Ya, ingat susah-susah menghitung jika Anda tidak bisa menggambarnya, ya, tidak bisa menyusunnya seperti ini, maka yang di lapangan juga jadi salah membuatnya. Ya, karena kalau orang di lapangan kan nggak baca hitungannya ya. Yang dibaca adalah susunannya seperti ini. Oh, yang atas asbuton MS744, yang ini batu pecah CBR 100, yang ini CBR 50. Udah, yang satu yang fondasi dia pesan misalnya ya. Yang atas juga pesan. Dah. Nah, yang hitunglah volumenya kan? Nah, kalau Anda salah menuliskan tebalnya di sini per meter panjangnya, maka salah pula pesannya. Ya, jadi kebanyakan nanti, ya. Oke. Begitu kira-kira? Ada pertanyaan mengenai ini? Saya ada pertanyaan Bu, cuma nggak di sini di soal kemarin Bu. Soal kemarin kenapa, Ya. Mas? Saya bingungnya tuh ini Bu, buat LHR pada awal umur rencana. Coba deh. Itu kan kita pakai ya. Ibu, yang soal kemarin ya. Ya, udah keluar? Ya udah. Kenapa? Itu kan kita pakai data 2017 ya Bu ya. Oke. Ya 2017 dengan pertumbuhan kendaraan I-nya 4,5%. Nah, itu kan dibangun tahun 2021. Nah, pertumbuhan kendaraan selama masa pembangunan itu 3,5%. Nah, maksud saya kita tuh nyari LHR di 2021 dulu atau pakai data ini Bu, data yang di tahun 2017. Jadi maksud saya kita itu kan data ini kan dari 2017 nih Bu. Ya kan? Gambar ya. Ya, yang di tabel ini. Nah, itu kita hitung dulu dengan pertumbuhan 4,5% selama sampai 2021. Ya enggak? Nah, dari ya. Kenapa Bu? Oh, iya.
Tahun data 2017. Heeh. Tahun data tahun ini tahun dibuka terus. Nah, ini 2017. Ya, 2017 berapa persen? 4,5%. 4,5. Oke. Terus dibangun 2021. Betul. Saya tulis 21 aja ya. Iya. Ini ya. Dan Yang ada, terlalu Bu. panjang 2021. Kemudian pertumbuhan selama masa pembangunan adalah 3,5. Enggak? Iya. 6%. Oke. Terus dibuka tahun 2023. Mm-mm. 6% kendaraan ringan, berarti ada 6%, ada 3% untuk bervariasi ya ini Iya, ya. iya, pokoknya ya intinya Variasi. bervariasi. Nah, persen. Ya, Oke. Heeh. Nah, terus masalahnya di mana? Di ini, Bu. Jadi kita nyari LEA-nya, Bu. Nah, LEA itu kita pakai LEA-nya. LHR di mana gitu. Oke. Hmm. Ini 15 ya. N sama dengan 15 ini kan ya? LEA bukan, Bu. Maksudnya lintas ekivalen permulaan, LEP. LEP-nya, Bu. Kita pakai LHR yang mana? Nah, LEP-nya ini LEP-nya. Nah, ya. Jalan akan dibuka tahun 2023. Betul. Ya, paham. Ya, di sini LHR. Kemudian di bawahnya ada LEP. Di situ. Ya. Enggak, maksud saya nyari LHR di 2023 ini. Oh, nyari LHR-nya, oke. Ya. Jadi, pada saat Anda 2021, Anda volume lalu lintas 2017 ditumbuhkan 5%, jelas? Ke 2021 ya, Bu ya? Dapatlah volume lalu lintas tahun 2021. Betul ya. Dengan N-nya berapa nih? 18, 19, 20, 21. N-nya sama dengan 4. Ya? Ya, N4 betul ya. Nah, sekarang Anda dapat LHR tahun 2021. Kemudian LHR 2023 Anda dapatkan dari volume lalu lintas tahun 2021. Oke. Anda tumbuhkan 3,5% dengan N 21, 22, 23. N-nya 2. Ya. Dapatlah tahun 2023. Kemudian 15 tahun kemudian LHR dari tahun 2023 Anda tumbuhkan dengan 3%, 6% sesuai dengan jenis kendaraannya. Anda dapatkan LHR tahun ke-15. Begitu. Berarti kemarin saya salah dong, Bu. Kamu ngerjainnya gimana? Jadi saya nyari LHR pada awal merencana tuh langsung pakai yang di tabel ini. Jumlah kendaraannya pakai data di 2017. Enggak saya. Itu yang saya cerita tadi. Itu yang saya cerita tadi. Kesalahan-kesalahan mahasiswa adalah sudah sampai di sini kok ya balik ke sini gitu. Iya. Ya, jadi itu tadi kalau Anda sudah sampai dibuka 23, ininya saya tutup, saya itemin tadi di Excel tuh loh. Nggak usah dilihat lagi. Iya. Jadi berurutan, 21 didapat dari 2017. Betul. 23 didapat dari 21. N15 didapat dari 23. Itu dengan catatan I-nya berubah-ubah.
Iya. Tapi kalau I-nya tidak berubah-ubah, kayak soal tadi, soal bertahap, boleh Anda lakukan kayak tadi. Di tahun 23, Anda boleh menggunakan volume tahun 2017, pangkat berapa? 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pangkat 6. 6, ya. Kalau tidak ada perubahan I. Iya. Ya? Iya. Oke. Iya, paham. Bentar ya. Sorry, aku lagi di dalam. Waalaikumsalam. Sorry, Bu, aku lagi ngajar. Bentar, habis ini selesai. Ya. Begitu kira-kira ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ini Bu, paling boleh nggak saya minta ini Bu, hasil Boleh koreksi. Apa? Minta hasil koreksi pekerjaan kemarin. Minta hasil koreksi. Saya belum koreksi ya, Mas? Iya. Belum koreksi ya. Kalau enggak, minta perhitungan dari ibunya aja. Boleh, nanti kita... yang saya kasih bukan koreksian pekerjaan kamu ya, jawaban yang benar ya. Nah, ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Udah sih. Ya, dari saya itu aja sih, Bu. Mengerti ya, tahapannya kayak tadi ya. Bisa diikutin ya, tahapan-tahapan kayak tadi ya. Yang lain saya nggak ditinggal tidur kan? Iya, Bu. Iya, Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ya, pokoknya kamu ngerti lah ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan untuk bertahap ini, minggu depan kita sudah bisa masuk ke perkerasan kaku. Ya, Anda boleh cari yang PDT. Sebentar ya, saya coba lihat nomor ininya. Sebentar, saya selesaikan absen dulu.